Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton. Kembali lagi bersama saya, Virus Gibani Adam. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai IoE atau Internet of Everything. Nah, merupakan salah satu lingkup dari pembelajaran IoT. Nah, di sini eh, sudah disediakan terkait praktikumnya ya. Di sini ada praktikum satu, ada komponen MCU, switch, dan LED. Untuk rangkaian sederhananya itu seperti ini. Jadi ketika dinyalakan, LED satu itu menyala, LED ketika dimatikan, LED kedua nyala. Nah, seperti ini. Namun pada video kali ini kita akan membahas terkait praktikum tugasnya nih, teman-teman. Nah, kita akan membuat 5 LED menyala bergantian dari kiri ke kanan secara berulang jika switch on dan menyala bergantian dari kanan ke kiri jika off. Nah, apakah kita akan menggunakan tools yang lebih fisiknya? Tidak, teman-teman. Kita hanya menggunakan tools Cisco Packet Tracer sebagai alatnya nih. Nah, untuk simulasinya bisa kita coba bareng-bareng. Oke, langsung saja. Jadi kita akan membuat implementasi dari tugas ini nih, teman-teman. Kita langsung buat di Cisco-nya ya. Kita buka Cisco pakai Tracer. Di sini saya sudah menginstalnya. Apabila teman-teman belum menginstal, bisa diinstal terlebih dahulu di Cisco pakai Tracer. Linknya akan saya cantumkan di bagian deskripsi ya. Nah, kemudian tadi diminta untuk membuat 5 LED. Jadi kita akan membuat 5 LED. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah selesai nih, dapat 5 LED, kita akan membuat boardnya. Nah, di bagian sini, MCU board. Nah, setelah selesai, kita masukin sensornya atau switch-nya di sini. Nah, di sini sensor sebagai inputan. Untuk aktuatornya itu menggunakan LED. Jadi kita akan membuat praktikum sederhana dengan 5 LED menyala secara dari kanan ke kiri maupun kiri ke kanan. Oke, teman-teman. Nah, kita akan sambungkan semuanya dengan kabel IoT di sini ya. Jadi ada banyak custom kabel IoT. Jadi kita klik kontrol terlebih dahulu supaya bisa digunakan berkali-kali. Kontrol terus klik di bagian kabelnya. Oh, maaf, saya ulangi lagi switchnya. Oke, kita akan sambungkan masing-masing kabelnya. Oke, D4 ke LED keempat, D5 ke LED ke-5. Nah, di sini. Untuk mempermudah, teman-teman, kita rename saja. Ini LED ke-1, ini LED kedua, ini LED ketiga, ini LED keempat, ini LED ke-5. Untuk cara rename-nya tinggal diklik 2 kali saja, teman-teman. Nah, kita sudah punya nih rangkaiannya berupa 5 LED sebagai aktuatornya, sensornya menggunakan switchnya di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan programming di bagian MCU-nya, teman-teman. Kita klik MCU, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke tab programmingnya, ya. Kemudian di sini ada Blink, kita klik Open, Domain.js, kita klik Open. Nah, di sini ada template yang sudah disediakan Cisco pakai tracer, teman-teman. Nah, di sini kita coba run ya, apa isi dari template dari Cisco-nya. Ah, jadi untuk Cisco pakai tracer memberikan contoh template-nya di LED ke satu ini nyala delay antara 1 detik dan setengah detik. Jadi nyala mati. Namun pada video kali ini kita akan mengimprovisasi dengan tugas yang tadi ya.
Jadi kita buat inisialisasinya dulu. Kita buat untuk switch, kemudian kita buat untuk 5 LED supaya dengan mudah. Untuk cara membuat seperti ini kita tinggal klik Ctrl terus tombol slash saja, teman-teman. Nanti bisa komentar. Nah, kita akan mengimprovisasi pada bagian ini. Kita inisialisasikan switch-nya dengan cara pin mode-nya kita tadi pasangkan di 0 ya. Jika dilihat di 0 ini sebagai inputan. Oke. Nah, kemudian 5 LED-nya kita buat inisialisasikan di sini. Nah, untuk LED kedua tadi di bagian kabel D2 ya, kita tuliskan saja angkanya langsung. Oke. Nah, switch dan LED-nya sudah kita pasang nih, teman-teman. Nah, sudah kita realisasikan, tinggal kita membuat programming secara berulangnya. Kita menggunakan konsep looping. Nah, sebelum looping, kita juga diberikan tugas untuk ada dua kondisi nih. Jadi, dia akan menyala dari kiri ke kanan secara berulang jika dia switch-nya on. Namun, dia akan berjalan dari kanan ke kiri jika switch-nya off. Oke, nah langsung kita buat. Maka dengan dua kondisi tersebut kita menggunakan konsep yang namanya if else. Nah, kita akan buat if-nya dulu terlebih dahulu. If digital read 0 sama dengan high. Nah, maksudnya ini ketika jika dia kondisinya 0 atau off, dia ini nyala ya, maka apa yang terjadi? Kita inisialisasikan di bawahnya. Kita akan melakukan looping dari kiri ke kanan. Kita akan buat for ya. Kita akan gunakan loopingnya. Var i sama dengan 1 jika i kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, jika dia hingga tidak mencapai ke 5 ya, dia akan terus bertambah hingga angka ke 5 atau LED ke 5. Nah, apa yang terjadi di dalam ini ketika looping kita akan buat, dan di sini ada template-nya bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Kita atur indentasinya. Nah, jika 1 sampai 5 ini dengan kondisi ketika high terus dia delay, kita ambil 200 saja karena satuannya milisecond, karena kalau 1 detik terlalu lama kemudian dia akan mati. Jadi nyala selama 200 apa milisecond kemudian mati, low, high dan low. Nah, kita udah membuat kondisi dari 1 sampai 5 ini dia menyala secara bergantian. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Maka kita gunakan logika terbalik dalam kondisi else ya. Selain yang sudah diinisialisasikan tadi, kita gunakan else. Nah, kita gunakan looping yang sama ya. Namun akan kita balik. Indentasinya kurang 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada pemberitahuan I is already defined. Jadi,
ketika i-nya sudah digunakan, maka dia tidak bisa digunakan kembali. Jadi dalam JavaScript itu, jika ada variabel yang sama yang digunakan, maka dalam operasi yang berbeda ya, maka dia tidak bisa, harus menggunakan variabel baru. Kita menggunakan variabel k. Jadi semua k yang di sini, semua i yang di sini kita ganti k. Namun ini ada miss di bagian ini teman-teman. Kita menggunakan i, jadi tidak menggunakan pin mode satu saja, tapi menggunakan iterasi yang sudah kita bikin. Tinggal kita balik awalnya satu, dia mulai dari 5. Kemudian jika lebih 5 ini masih lebih besar ya dari angka satu, dia akan melakukan decrement atau kebalik ya. Tinggal pin mode-nya ganti K ya. Tidak menggunakan pin mode satu atau LED satu saja tapi semuanya. Nah, kita sudah inisialisasikan seperti ini, teman. Jadi ketika if kita read-nya ini nyala ya, maka dia akan melakukan dari kiri ke kanan. Namun jika tidak, maka dia dari kanan ke kiri. Oke, kita stop dari template yang awal. Kita gunakan hasil dari codingan ini nih, teman-teman. Kita coba nyalakan. Nah, jika dalam kondisi 0 ini, dia akan menyala ya dari kanan ke kiri. Namun, jika kita balik, dia di kondisi satu, nah, maka dia akan menyala dari kanan ke kiri, sesuai dengan tugas yang tadi nih, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menjalankan tugas tersebut dengan baik. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.